Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua, yaitu channel A1 Film. Oke, kali ini kita akan membahas film tentang kisah pria kaya raya yang menyamar menjadi pegawai untuk mendapatkan pujaan hatinya. Film yang akan kita bahas berjudul The Proposal yang dirilis pada tahun 2009. Oke, langsung saja ke alur ceritanya ya bosku. Film diawali dengan seorang perempuan yang sedang berolahraga dan bersiap untuk pergi ke kantornya. Dia adalah Margareta, seorang bos di perusahaan redaksi. Di sisi lain ada seorang pria yang bergegas pergi ke kantor karena kesiangan. Dia adalah Andrew, seorang asisten dari bos tadi. Semua karyawan di kantor sangat ketakutan terhadap si bos karena ia dikenal sebagai bos yang super galak, yang ia pun dijuluki sebagai penyihir. Saking galaknya dia, sampai-sampai ada bawahannya yang dipecat karena dia tidak mengikuti perintahnya. Bawahan itu bernama Bob. Saat Bob disuruh untuk meminta proyek yang menulis tentang opera, namun ia tidak melaksanakannya. Akhirnya Margaret menyuruhnya mencari pekerjaan lain dan memberinya waktu 2 bulan. Kemudian Margaret meminta bantuan Andrew untuk bekerja lembur di akhir pekan. Meskipun berat baginya karena itu adalah hari ulang tahun neneknya yang ke-90, akhirnya ia pun menyetujuinya karena ia takut dipecat seperti Bob. Margaret dipanggil oleh CEO perusahaan dan ia diberitahu bahwa ia harus segera mengurus visanya jika masih ingin bekerja di perusahaannya. Jika tidak, dia akan dideportasi dan didepak dari tempat kerjanya. Untuk sementara perusahaan redaksi tersebut akan dialihkan ke Bob, yang mana orang tersebut adalah orang yang baru saja dipecat oleh Margaret. Namun di sela-sela pembicaraan Andrew menyelinap masuk ke ruang CEO. Dan di saat itu juga Margaret mengambil kesempatan itu dan mengatakan kepada CEO bahwa ia akan menikah dengan Andrew. Sontak hal itu membuat Andrew kebingungan nih bosku. Namun Andrew tidak ada pilihan lain sehingga ia mengiyakan saja apa yang dikatakan bosnya itu. Hal itu dilakukan karena Andrew berkebangsaan Amerika sehingga Margaret bisa terbebas dari urusan visa apabila menikah dengan Andrew. Hal itu ia lakukan agar dirinya tetap bisa bekerja di sana. Kemudian Andrew yang tidak tahu apa-apa mencoba protes di ruang Margaret. Namun Margaret mengancam akan memecat Andrew apabila tidak menurutinya. Dan di saat itu juga Andrew diajak ke Margaret ke kantor imigrasi untuk menyampaikan pernikahan mereka di depan petugas imigrasi di Amerika. Petugas itu bernama Gilbertson. Namun ketika ia memeriksa berkas, Gilbertson merasa curiga dengan mereka berdua. Margaret pun mencoba meyakinkan petugas tersebut. Namun Gilbertson tetap mencurigai mereka dan mengatakan jika ia tetap akan memeriksa mereka secara terpisah dan akan selalu mengikuti mereka berdua. Jika mereka ketahuan berbohong, maka Andrew akan dipenjara selama 5 tahun dan didenda 10.000 US dollar. Sedangkan Margaret akan dideportasi ke Kanada. Namun mereka berdua tetap mengatakan bahwa mereka benar-benar akan menikah dan akan merayakan pernikahannya pada minggu ini di rumah Andrew yang berada di Sitka, Alaska. Di luar gedung imigrasi, Andrew mengatakan kepada Margaret bahwa ia akan menikahinya dengan syarat. Pertama, ia diangkat menjadi editor di perusahaannya. Dan yang kedua, bukunya harus diterbitkan sebanyak 20.000 kopi. Dan yang terakhir, ia harus berlutut sambil meminta Andrew untuk menikahinya. Margaret yang terkesan galak akhirnya mau tidak mau ia harus menuruti permintaan Andrew agar bisa terhindar dari deportasi. Scene pun beralih ketika mereka sampai di Sitka, di mana mereka sudah dijemput oleh nenek dan ibunya Andrew yang bernama Grace. Ketika dalam perjalanan menuju kediaman Andrew, Margaret merasakan keanehan karena semua toko di kota itu bernama Apexon, yang mana seluruh pakaian yang dikenakan Andrew memiliki merek yang sama. Saat sampai di ujung dermaga, Margaret kaget karena mereka harus menaiki sebuah kapal atau boot untuk menuju rumah Andrew. Margaret sempat menolak, namun Andrew meyakinkannya sehingga mau tidak mau Margaret terpaksa ikut. Saat sampai di sebuah pulau, Margaret pun bingung karena ia melihat pulau tersebut hanya ditinggali oleh keluarga Andrew. Kemudian Andrew mengatakan jika ini milik keluarganya.
Saat di tempat pesta, Andrew mengatakan kepada seluruh anggota keluarga yang ada di sana bahwa ia akan menikah dengan Margaret tepat di hari ulang tahun sang nenek yang ke-90 tahun. Di pesta mereka bertemu dengan mantannya Andrew. Ia menanyakan bagaimana Andrew melamar Margaret. Dan di saat bersamaan neneknya juga mengatakan bahwa ia juga ingin tahu alasan Andrew menikahi Margaret. Kemudian mereka pun mengarang bebas kisah romantisnya agar seluruh keluarga tidak mengetahui niatan mereka sebenarnya. Keesokan harinya, Margaret dibangunkan dengan suara teleponnya. Karena di dalam rumah sinyalnya jelek, akhirnya Margaret keluar ke taman untuk menerima telepon. Di sana, Margaret dikejutkan dengan seekor burung elang yang menyergap dan mengambil handphonenya saat ia sedang asik mengobrol. Kemudian Andrew pun mendatangi Margaret yang sedang lari mengejar burung elang tersebut, dan ia mengatakan kalau besok ia akan membelikan HP untuk Margaret di kota. Lalu Andrew menemani sang ayah yang sedang main golf. Di saat bersamaan, sang ayah meminta Andrew untuk berhenti bekerja di New York dan memintanya untuk mengambil alih perusahaan keluarga. Namun Andrew menolak permintaan ayahnya itu karena Andrew mempunyai masa depan sendiri sebagai seorang editor. Di scene berbeda, Margaret terlihat sedang asik mengobrol dengan mantan Andrew. Ia bercerita bahwa Andrew adalah sosok yang baik dan Margaret pun beruntung bisa memilikinya. Saat pulang dari kota, nenek dan ibunya melihat Andrew yang sedang marah-marah ke batang pohon. Lalu ibunya Andrew bergegas menemui sang ayah dan mengatakan jika Andrew sudah besar dan tidak perlu lagi dipaksa-paksa untuk memimpin perusahaannya dan biarkan ia mempunyai cita-citanya sendiri. Margaret yang mendengarnya pun merasa sedih. Di malam harinya, Margaret bercerita kepada Andrew tentang masa lalunya yang sangat buruk, di mana ia lahir dan besar seorang diri, sehingga ia harus bertarung untuk menghidupi dirinya seorang diri sejak kecil. Hal itulah yang membuat sosoknya terkesan menakutkan dan tidak memiliki teman. Tanpa sadar, mereka yang hampir setiap hari bertemu sebenarnya sudah memiliki perasaan satu sama lain. Namun karena gengsi, sehingga mereka tak mengatakannya. Keesokan paginya mereka dikejutkan oleh suara langkah kaki yang akan masuk ke kamar mereka. Dengan sigap Andrew pindah ke kasur dan pura-pura bermesraan dengan Margaret. Ayah, ibu, dan nenek Andrew meminta mereka menikah besok bersamaan dengan pesta ulang tahun sang nenek. Andrew dan Margaret pun mau tidak mau menyetujuinya, meskipun Andrew sebenarnya takut jika sandiwaranya ketahuan. Ketika Margaret sedang bersepeda di tengah hutan, ia melihat sang nenek sedang melakukan ritual di depan api unggun. Si nenek yang melihatnya pun memanggil Margaret untuk bergabung dengannya. Alhasil, Margaret dan sang nenek pun menari-nari di depan api unggun. Lalu Andrew datang dan memberitahunya bahwa handphone Margaret sudah ada di kota. Mereka akan mengambilnya setelah ini. Saat sampai di toko HP, Margaret menerima banyak pesan yang masuk di HP-nya. Ia pun membutuhkan sebuah komputer untuk bisa melakukan pekerjaannya. Mereka kemudian pergi ke warnet, dan saat itu Andrew pergi meninggalkan Margaret sendirian. Namun ketika komputernya sedang loading, ia melihat di luar Andrew sedang berbicara dengan mantannya, dan Margaret pun merasakan cemburu di dalam benak hatinya. Saat hendak pulang, mereka diberhentikan oleh nenek dan ibunya Andrew. Lalu mereka mengajak Margaret untuk mencoba gaun pengantinnya. Selain itu, sang nenek juga memberikan kalung yang sudah turun-temurun dari keluarga Andrew. Di saat yang bersamaan, Margaret merasa bersalah karena keluarga Andrew sangatlah baik kepadanya. Ia takut mengecewakan mereka semua. Lalu Margaret pergi bersama Andrew untuk menjauh dari kota. Lalu ia mengatakan padanya bahwa ia takut rahasianya terbongkar dan nenek mengetahui kebohongan mereka. Saat Andrew mencoba menenangkannya, Margaret malah terlempar dari boot itu ke laut. Kemudian Andrew menyelamatkannya dan cepat-cepat membawa bootnya ke rumah Andrew agar Margaret tidak kedinginan. Setibanya di rumah, mereka dikagetkan dengan kehadiran petugas imigrasi yang sudah berada di sana. Lalu Andrew meyakinkan petugas imigrasi bahwa pernikahan mereka benar adanya. Saat di hari pernikahannya, Margaret tiba-tiba mengatakan kepada semua yang hadir di pesta tersebut bahwa selama ini Margaret dan Andrew telah berbohong dan pernikahan mereka hanyalah pura-pura karena Margaret tidak ingin dideportasi ke Kanada. Setelah itu, Margaret pergi meninggalkannya. Ketika Andrew mencoba mengejar ke kamarnya, Margaret sudah tidak ada di sana.
Ia hanya meninggalkan buku tulisan dari Andrew dan sebuah surat untuk Andrew. Kemudian mantannya datang dan meminta Andrew untuk mengejar Margaret, karena selama ini ia melihat bahwa keduanya saling mencintai. Saat Andrew mencoba mengejar Margaret, ayahnya melarangnya. Dan di saat bersamaan penyakit jantung yang diderita sang nenek kambuh. Lalu mereka berbondong-bondong membawa sang nenek ke helikopter untuk membawa sang nenek ke rumah sakit. Saat berada di helikopter, sang nenek tiba-tiba terbangun dan berkata kalau Andrew harus mengejar Margaret. Kemudian sang nenek meminta pilot untuk putar haluan dan pergi ke bandara agar Andrew bisa menghentikan Margaret. Namun ketika sampai di bandara, pesawat yang Margaret naiki sudah lepas landas, sehingga sang nenek meminta Andrew untuk segera terbang ke New York. Di scene yang berbeda, terlihat Margaret yang sedang mengemasi barang-barangnya. Ia bersiap-siap untuk kembali ke Kanada. Dan di saat bersamaan, Andrew datang ke kantor dan melamar Margaret tepat di depan seluruh pegawai di perusahaan tersebut. Margaret yang terlihat malu-malu, akhirnya ia menerima lamaran Andrew. Dan film pun berakhir nih bosku. Sampai jumpa di film selanjutnya ya bosku. Goodbye.